Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Elvian menjumpai Anda kembali dalam program podcast pariwisata. Kita akan ngobrol banyak tentang ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga prestasi kita di Anugerah Pesona Indonesia. Seperti apa obrolannya? Sebelum kita menyaksikan obrolan tersebut, saya akan persembahkan sebuah penampilan tadi Ranu Pelampuan dari Sanggar Buana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Syaima Atika dapat memandu podcast terkait dengan wisata dan juga ekonomi kreatif. Teman-teman sekalian, pastinya kita mengetahui bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata saat ini sangat berkaitan erat. Dan pastinya perkembangan ekonomi kreatif berdampak pada perkembangan pariwisata dan juga daya saing pariwisata di Indonesia, khususnya juga di Aceh. Bagaimana keterkaitan antara ekonomi kreatif dan juga pariwisata? Sesaat lagi kita akan membahas secara tuntas bersama para narasumber hebat kita pada hari ini. Kita berkenalan dulu dengan para narasumber kita. Yang pertama ada Bang Daudi Sukma yang merupakan CEO dari Minyak Prat. Apa kabar Bang hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Kemudian kita juga memiliki narasumber yang kedua yaitu Bang Aidil yang merupakan Ketua Agam Inong Aceh. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah semangat pariwisata sih. Semangat pariwisata pastinya. Kemudian narasumber yang tidak kalah hebat teman-teman sekalian, ini ada Bang Rida Mafdul yang merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Aceh atau HIPMI Aceh. Gimana Bang kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Kita akan membahas sesaat lagi terkait dengan keterkaitan antara pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Mungkin kita bisa beralih ke Bang Daudi Sukma terlebih dahulu. Bang Daudi, kira-kira bagaimana sih keterkaitan antara pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang sedang Anda jalankan sekarang? Ya, pastinya berbicara tentang pariwisata ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan UMKM ya, atau produk-produk lokal yang mungkin sekarang ini lebih kita kenal produk-produk yang mengangkat nilai estetik atau autentik dari sebuah wilayah. Nah, saya sepakat dengan sebuah statement bahwasannya pariwisata ini terdiri dari 3 hal, something to do, something to see, dan something to do, to see, dan to buy. Nah, mungkin di kategori ini saya lebih cocok kepada something to buy ya. Oke. Berbicara tentang produk, berbicara tentang apa yang dibeli yang akan dibawa pulang oleh masyarakat turis, dalam konteks ini adalah turis baik domestik ataupun internasional, yang mungkin bisa menjadi flashback dia di saat dia sudah berada di kotanya terkait dengan tempat kunjungannya. Nah, menariknya di sini something to buy berupa produk-produk UKM ini yang akan bisa dibawa serta pulang ke tempat asalnya. Karena pariwisata kan lagi-lagi tentang kita pergi ke suatu tempat, ini tentang memori yang akan stay. Tapi berbicara tentang produk adalah produk yang kita ambil dari lokasi pariwisata itu, kemudian kita bawa ke daerah kita yang bisa kita kenang sampai kapanpun, sampai produk itu habis seperti parfum atau produk itu rusak seperti gantungan kunci. Ya, luar biasa. Iya. Ya, untuk pertama kali mungkin Bang, gimana sih ceritanya? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait bagaimana bisa memulai ekonomi kreatif ini atau sektor UMKM yang sedang Bang Daudi jalankan. Ya, di awal itu Minyak Prat itu merupakan sebuah produk yang sangat erat kaitannya dengan Provinsi Aceh. Karena dari nama sendiri Minyak Prat yang artinya minyak yang disemprot. Nah, Minyak Prat ini adalah bahasa nenek moyangnya bangsa Aceh untuk menyebutkan parfum. Mungkin sejak era globalisasi, modern atau generasi TikTok seperti kita saat ini. Ya. Jadi sudah lupa dengan bahasa nenek moyangnya kita. Jadi karena kita ingin mengangkat bahasa nenek moyang kita juga dikenal oleh masyarakat dunia, kita ingin mengangkat nama Minyak Prat ini akan disebutkan oleh masyarakat dunia. Misalnya orang Jepang nyebutin Minyak Prat, Minyuko Preto, misalnya dengan logatnya, akan menjadi kebanggaan bagi kita pastinya. Iya. Ataupun dengan orang Amerika dengan logatnya dan segala macam. Toh hari ini kita terbiasa dengan Xiaomi, Changhong, Toto yang artinya mungkin kita nggak tahu sampai hari ini. Benar. Nah, inilah awal dasar atau filosofi dari sebuah brand Minyak Prat yang kami angkat. Kita ingin bahasa kita juga dikenal oleh masyarakat dunia. Ini Luar adalah biasa. salah satu nilai pariwisata, nilai lokal wisdom yang kita angkat kepada masyarakat, kepada turis baik domestik ataupun internasional. Baik, berarti terkait dengan branding pastinya ya. Benar Itu sangat sekali. penting dalam Iya. mendongkrak sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Baik, mungkin kita bisa beralih ke Bang Aidil nih. Bang Aidil kan merupakan Ketua Agam Inong Aceh. Iya. Dan kita mengetahui bahwa Agam Inong atau seorang duta wisata itu merupakan garda terdepan dalam mempromosikan pariwisata. Mungkin bisa diceritakan Bang kontribusi dari Agam Inong ini sendiri terkait dengan dunia pariwisata dan juga ekonomi kreatif itu seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin sedikit kita lihat dulu, ini ada 2 hal ya yang harus dibahas, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan tentunya kedua hal ini saling ada simbiosis mutualisme, saling mendukung antara satu dan lainnya. Tentunya juga sebagai untuk menjadikan pariwisata yang hebat, tentunya ekonomi kreatif ini adalah penunjang gitu ya. Dan di
seperti kita ketahui ekonomi kreatif ini adalah segala sesuatu yang tentunya ini berasal dari ide, hal-hal simple yang sebelumnya mungkin dari budaya tiba-tiba dikonversi dari menjadi sebuah ide, kemudian bisa menjadi pemasukan dari pelaku ekonomi kreatif itu, sehingga ini menunjang ataupun memberikan dampak yang luar biasa untuk pariwisata di suatu daerah. Nah, Agaminong Aceh adalah suatu wadah anak-anak muda yang mau, suka, dan juga cinta akan hal-hal yang berbau pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga hal-hal industri yang kreatif seperti itu ya. Sehingga jika kita lihat mungkin anak-anak muda yang di luar duta-duta wisata, mungkin ada semangat untuk share ataupun ya untuk melakukan sesuatu untuk berbagilah cerita tentang pariwisata, mempromosikan wisata. Namun di sisi lain anak-anak muda di Aceh mungkin yang tidak tersentuh dengan apakah duta wisata ataupun hal-hal seperti itu, mereka tidak mau seperti itu ya. Mungkin nah inilah yang kenapa Agaminong menjadi sebuah wadah, menjadi tempat perkumpulan, menjadi anak-anak muda yang mau untuk mempromosikan wisata secara sadar dan tidak sadar. Kenapa dibilang seperti itu? Karena di saat kita sedang nongkrong seperti ini berempat, kemudian ada postingan-postingan apakah itu tentang hal-hal yang berkait dengan industri ekonomi kreatif maupun pariwisata, dan kita secara otomatis itu langsung share via baik Media Instagram, sosial, media ya. sosial. Nah, inilah yang tentunya kita dari Agaminong kita bangun circle seperti itu untuk anak-anak muda di Aceh, sehingga mereka bisa menjadi promotor, mereka menjadi garda terdepan untuk mempromosikan pariwisata dan juga khususnya ekonomi kreatif, karena kita sangat optimis, apalagi saat ini Menteri Ekonomi Kreatif juga sangat mendukung ya untuk kemajuan ekonomi kreatif Bang ya. Bahkan kemarin Pak Sandi juga ke Aceh, luar biasa, di Aceh Besar itu ekrafnya menyepret juga luar biasa. Jadi memang kita di Agaminong ini mengajak atau membudayakan gitu ya, membudayakan untuk custom, untuk pakaian kita sehari-hari ini pakai ekraf nih, baju fashion gitu ya, ataupun menyepret pasti di rumah Kak Syaimah sendiri ini ya Pakai parfum pakai parfum menyepret menyepret. ya. Dan juga Bang Rida seperti itu ya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita ajak, kita galakkan lah istilahnya anak-anak muda di Aceh yang tentunya usia-usia produktif untuk bisa tentunya membantu untuk membuatlah pariwisata di Aceh ini lebih maju lagi gitu. Ya, tentunya dari kita untuk kita gitu ya. Dari kita untuk kita. Iya, benar sekali. Untuk setelah pandemi COVID-19 kan memang Iya. kita banyak sekali ya peluang terkait dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Kalau dari Agaminong Aceh sendiri, kira-kira peluang apa sih yang akan diciptakan nantinya untuk sektor pariwisata ini? Ya, untuk peluang kita lihat dari ada 17 subsektor ya dari ekonomi kreatif. Itu ada fashion salah satunya, ada fotografi dan videografi, dan lainnya juga ada kriya gitu ya. Nah, di ranah-ranah itulah yang mungkin bisa dimasuki oleh teman-teman dari Agaminong Aceh. Apakah itu membuka fotografi, kita buat ajang-ajang kecil-kecilan terlebih dahulu via medsos seperti itu untuk mempromosikan daerah-daerah wisata. Tentunya dengan media sosial saat ini luar biasa dampaknya. Benar. Karena ya dunia dalam genggaman ya istilahnya dunia dalam genggaman ya Bang ya. Iya. Udah bahkan dunia sudah di telunjuk jari nih. Ya. Segala sesuatu keputusan bisa kita putuskan dengan tunjuk jari sekarang. Jadi ekonomi kreatif bisa menjadi hal yang sangat besar potensi ke depan untuk pariwisata, dan juga anak-anak Agaminong pastinya kita selalu mendukung dan juga mengajaklah anak-anak muda di Aceh untuk cenderung ataupun ya untuk suka untuk sama-sama apalagi di hal-hal seperti kreatif ini. Seperti itulah. Ya, luar biasa sekali ya, karena memang kita harus mengajak para masyarakat, tentu juga para generasi muda, karena ada sebuah istilah everyone is tourism ambassador, benar? Iya, benar. Semua orang adalah seorang duta wisata. Jadi nggak hanya duta wisata ya yang harus mempromosikan, masyarakat juga memiliki peluang yang besar untuk mempromosikan pariwisata. Oke, kita beralih dulu ke Ketua HIPMI kita yang luar biasa, pengusaha hebat Aceh ya. Amin. Jadi Bang, kira-kira selama ini kan dalam berwirausaha pasti juga melihat peluang-peluang. Salah satunya adalah peluang di bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Kira-kira Bang, kalau dari sudut pandang pengusaha sendiri,
gimana sih peluang di pariwisata dan ekonomi kreatif ini? Apakah bisa berpotensi besar terhadap sektor pengusaha yang ada di Aceh? Iya. Sebenarnya ekonomi kreatif dan pariwisata itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ekonomi kreatifnya maju, pasti pariwisatanya juga akan bangkit. Ya. Jadi seperti contoh kita ketahui banyak sekarang pelaku UMKM itu menopang hidupnya di pariwisata. Karena maaf kita bilang penduduk sendiri agak enggan menggunakan barang produk UMKM. Ya, benar. Jadi semua UMKM ini sekarang mayoritas yang pengguna barang UMKM ini wisatawan. Nah ini akan coba kita ubah, kita akan HIPMI, akan menjadi garda terdepan supaya barang-barang UMKM ini diminati oleh produk lokal, oleh masyarakat lokal. Nah kami akan membuat suatu gebrakan. Ini hari ini saya pakai ini produk UMKM, tim UMKM, ini baju juga UMKM. Wow, Walaupun luar biasa di ya. Combat Store nih kan, salah satu pengurus HIPMI nih. Saya tahu bajunya khasnya ya di sini. Oke. Jadi memang kita harus bangga pakai produk UMKM. Ini jahitan dari UMKM juga, pin dari UMKM juga. Jadi anak-anak HIPMI ini harus mencoba membudidayakan memakai produk UMKM. Karena kalau bukan kita yang memulai, agak susah UMKM ini untuk naik kelas. Terus untuk kegiatan-kegiatan di pariwisata juga. Jadi kesannya kegiatan kita ini cuman diminati oleh masyarakat lokal. Ya. Ini kebalikannya. Seharusnya event-event wisata, event-event ini harus diminati oleh masyarakat di luar Aceh, lebih Benar. besar. Jadi gaungnya itu menarik wisatawan. Nah ini yang harus sedikit demi sedikit kita ubah. Apalagi Menteri Pariwisata kan mantan Ketua Umum HIPMI. Nah dalam waktu dekat saya akan ajak beberapa pelaku usaha kreatif untuk beraudiensi langsung dengan Pak Menteri. Baik itu pelaku event, pelaku UMKM, mungkin ada pelaku-pelaku wisata lain juga. Jadi bagaimana Aceh ini harus menasional, baik itu secara programnya, produk UMKM-nya harus diterima secara nasional. Oke, kalau dari sudut pandang pengusaha sendiri nih Bang, di Aceh selama ini seberapa jauh sih kontribusi dari para pelaku UMKM ini terhadap dunia pariwisata dan juga ekonomi kreatif? Mungkin kalau untuk penompang ekonomi utama Aceh itu UMKM sebenarnya, tapi UMKM ini terkadang dilupakan oleh beberapa orang bahwasanya ini dianggap cuman sebagai pelengkap perekonomian, padahal penompang utama perekonomian di Aceh itu UMKM. Bagaimana UMKM ini tetap tumbuh walaupun ada juga yang selama pandemi ini kan ada yang gulung tikar, tapi banyak juga UMKM yang tumbuh. Jadi gebrakan-gebrakan bagaimana kita harus mencintai produk UMKM, bangga pakai barang UMKM. Juga kita harus seperti contohnya ada sekarang toko-toko swalayan-swalayan bertebaran. Sehingga mematikan yang jualan-jualan di dekat rumah. Ya. Jadi kita mau mendorong bagaimana kita harus senang berbelanja di dekat rumah, karena kalau itulah salah satu cara supaya kita bisa membuat perekonomian itu tetap merata. Jadi masyarakat kecil pun dapat rezeki, kita juga yang punya rezeki lebih bisa berbagi secara langsung. Jadi kalau bisa ya berbelanjalah di dekat rumah. Kalau memang harus ke swalayan ya barang-barang besar lah. Kalau barang-barang kecil cukup belanja di dekat rumah saja. Ya, kita harus mengembangkan dan juga mempromosikan UMKM itu sendiri ya. Kita juga harus mendukung sebagai masyarakat pastinya. Baik, kita beralih lagi nih ke Bang Daudi yang merupakan CEO dari Minyak Pret ya. Saya tertarik sekali nih Bang dengan Minyak Pret kebetulan ya. Selama ini kan Minyak Pret ini sudah go nasional, juga sudah go internasional setahu saya. Untuk ke depan peluang dari Minyak Pret ini sendiri pastinya sangat besar. Tapi dari Bang Daudi sendiri kira-kira untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif ini apakah ada sebuah plan yang baru nih Bang yang mungkin nanti akan dilakukan di Aceh juga di Indonesia? Ya, salah satu tujuan besar Big Dreams-nya kami Minyak Pret dalam waktu 2-3 tahun ke depan, itulah kita ingin memasifkan Minyak Pret ini bisa ke beberapa negara Asia. Oke. Sejauh ini kita kan sudah ke Malaysia dan Amerika. Kita punya kita punya gudang di New York dan di Penang. Wow. Nah, dalam rangka ini saya mencoba menganalogikan strategi yang kami gunakan itu seperti obat nyamuk. Obat nyamuk kan lingkaran gitu. Kalau dibakar di ujung ke dalam pasti terbakar. Nggak ada yang bakar obat nyamuk dari dalam keluar ya. Ya. Semuanya kita bakar di luar, kemudian dia akan habis sampai ke dalam. Nah, ini yang akan kami terapkan di strategi kami. Kami akan bakar Minyak Pret ini, membranding Minyak Pret ini di beberapa negara Asia.
khususnya seperti Malaysia yang saat ini sudah siap untuk, kita punya warehouse di Penang untuk menjadi pusat logistik kita di Penang, dan beberapa negara Asia lainnya yang sudah menerima produk ini. Nah, ini akan memberi secara tidak langsung akan berdampak kepada pariwisata Aceh. Benar. Toh di dalam minyak bread itu kan ada brand-brand seperti Kamaliah. Kamaliah ini kan sebuah nama dari istrinya Sultan Iskandar Muda, yang berarti Putropang. Ya. Putropang yang berasal dari Putro Pahang, yang bernamakan adalah Putra Kamaliah, yang diperistrikan oleh Sultan Iskandar Muda, sebuah kerajaan besar di Aceh. Dan ini adalah rangkaian cerita dari sebuah mimpi besar dari minyak bread. Karena minyak bread ini it's not about the product, tapi ini tentang history yang ada dalam sebuah produk. Karena Wow. jika kita bercerita tentang produk secara head to head, mungkin akan berat dengan brand-brand besar yang sudah ada di Perancis, di luar negeri. Tapi di saat kita mengangkat minyak bread ini menjadi sebuah Indonesia authentic perfume. Jadi adalah kita mengangkat budaya dari sebuah negara yang luar biasa, Indonesia khususnya Aceh ini, menjadi sebuah produk yang tidak dimiliki oleh dunia. Dan Luar inilah biasa. keunikan daripada kita. Kita bisa mengangkat bunga selanga. Hari ini minyak bread punya beberapa varian bunga. Bunga selanga, bunga melu, dan terutama kopi. Kopi terbaik di Aceh yang biasanya kita minum hari ini sudah bisa kita semprot menjadi parfum. Sangar espresso yang menjadi khas Aceh, minuman khas Aceh. Kalau di warung kopi kita minum sangar espresso. Sekarang sudah ada sangar espresso. Dan ini akan berjalan terus menjadi mengangkat budaya-budaya di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kita startnya di Aceh. Karena kita jual bukan tentang produk, bukan tentang sebuah parfum yang kita jual, tapi tentang budaya yang kita kenalkan kepada masyarakat dunia. Inilah Luar mimpi kita. biasa. Not about product, Yes. but about culture ya. Yes. Luar biasa sekali. Ini sangat menarik Bang Daudi kalau menurut saya. Dan juga untuk ketertarikan mungkin Bang Daudi ya, ketertarikan dari para generasi muda, khususnya juga generasi muda di Aceh terhadap produk-produk seperti ini, menurut dari sudut pandang Bang Daudi sebagai seorang pengusaha itu seperti apa kira-kira? Iya, mungkin kekurangan kita di Aceh yang pertama kita letaknya terlalu jauh. Ya. Jadi mungkin informasi ataupun sebuah barang jika dibawa dari pusat ibu kota ke Aceh itu akan jatuh mungkin di Sumatera Utara dulu, di Lampung dulu, baru sisanya tinggal di Aceh. Apalagi permasalahan packaging yang menjadi permasalahan utama di Aceh, karena biaya logistik yang besar sehingga HPP produk mahal. Tapi kita mencoba menepiskan permasalahan itu karena salah satu brand minyak bread itu punya 7 brand sekarang di perusahaan kami. Itu ada 7 brand yang mungkin tidak semua orang Aceh tahu. Salah satunya adalah brand Carla & Friend. Mungkin Bang Rida, Bang Aldi juga belum pernah mendengar brand Carla & Friend. Itu adalah brand parfum yang kita buat seakan-akan sangat menasional. Carla & Friends itu adalah sebuah brand dari bahasa Belanda Ya. yang kita jual hanya di Amerika. Makanya kita punya gudang di Amerika. Carla & Friends ini menjadi top 1000 parfum terbaik dunia di tahun bulan 6 2021. Dan Indonesia, luar biasa. Aceh tidak ada yang tahu. Wow. Nah, biasa. ini adalah sebuah terobosan bahwasanya kita mampu sebenarnya, tapi mungkin butuh cara, butuh strategi dan segala macam. Jadi kami mencoba mengcompare satu nama minyak bread yang mungkin bahasa ini agak sedikit menggampung dengan satu brand yang Carla & Friends yang sedikit internasional ya. Nah, ternyata bisa loh, padahal dari sumber produksi yang sama. Jadi insya Allah ini sudah masuk ke Indonesia, Carla & Friends sudah kita jual di beberapa store, tapi belum masif, masih dalam tahap pendistribusian. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman UKM sebenarnya kita mampu, hanya the way, bagaimana caranya untuk menyampaikan apa yang kita punya untuk diterima oleh masyarakat lain. Wow. Saya juga baru tahu ini ternyata ya Carla & Friends Iya. namanya Bang ya. Iya, Untuk di Aceh juga belum ya berarti di Aceh ya? belum. Oke, berarti ini step by step tapi Iya. pastinya gitu ya. Insya Allah. Oke, kalau dari Bang Aidil nih Bang Aidil. Kita kan berbicara tentang pariwisata nggak jauh-jauh ya dari Agam Inong ya, dari Duta Wisata. Sejauh ini Bang Aidil kira-kira kontribusi dari Duta Wisata itu sendiri bekerja sama dengan pemerintah juga, terutama juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ya. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh seorang Duta Wisata, dan kedepannya kira-kira apa sih plan dari seorang Duta Wisata ini untuk mengajak masyarakat luar, terutama juga generasi muda dalam hal untuk mengembangkan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif? Oke. Jika ditanya kontribusi, tentu kita melihat bagaimana teman-teman bisa bergerak di ruang-ruang yang tentunya ada dalam pariwisata. Ya. Kita sebagai promotor, kita sebagai tangan kanan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan kita di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini, tentu kita bermain dalam sektor promosi, kita menjadi
adik-adik Agaminong ini kita arahkan untuk tentunya bisa menjadi ikon-ikon di setiap agenda-agenda promosi di pariwisata. Yang kedua tentunya jika ada tentunya program-program event-event yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, ini kita tentu langsung ngebus gitu ya, apa istilahnya ya, menjadi sektor untuk untuk pendukung yang sangat luar biasa gitu. Ya. Jadi misalnya seperti penyelenggaraan API kemarin, API Award. Jadi teman-teman kita ajak karena kita masanya lumayan banyak gitu ya, 23 kabupaten kota, dan kita juga melihat bahwa setiap teman-teman individu yang ikut Duta Wisata ini punya followers yang lumayan besar ya. Jadi jika kita kalkulasi dan kita buat sebuah gebrakan, kemudian kita multiply ke 23 kabupaten kota, sehingga hal inilah yang tentunya seperti penyelenggaraan API Award kemarin kita ajak untuk semua teman-teman di kabupaten kota untuk mendukung menangnya daerah-daerah yang diperlombakan dalam API Award. Nah, hal-hal seperti itulah yang tentunya saat ini teman-teman lakukan di Agaminong Provinsi Aceh. Dan balik lagi untuk mempositifkan image Aceh. Nah, karena di Aceh sendiri, jika kita di dalam rumah, itu berbeda halnya ketika kita di luar daerah gitu Bang ya. Karena memang di luar orang akan bertanya bukan bagaimana keindahan Aceh, tapi tentang hukum Islam, syariat Islam, tentang hukum cambuk. Apalagi kalau di internasional itu pertanyaannya bagaimana hukum Islam bisa bersanding dengan pariwisata. Benar. Nah itu hal yang bertolak belakang dalam satu konteks gitu ya. Tapi di Aceh sendiri sebenarnya itu menjadi keunikan, menjadi uniqueness ya dari Aceh sendiri, bagaimana bisa memanfaatkan syariat Islam menjadi hal yang sangat luar biasa untuk dari bagian pariwisata. Dan itulah yang tentunya ketika teman-teman keluar daerah kita selalu menegaskan untuk teman-teman bahwa share lah, selemah-lemahnya iman adalah dengan nge-like postingan gitu, ataupun posting sesuatu itu selemah-lemahnya iman. Itu ya yang kita tekankan di teman-teman Agaminong, sehingga mudah-mudahan memang ini proses gitu ya, berlangsung hari demi hari gitu. Tapi ya harapan kita tentunya image Aceh ini berbeda dengan hoax-hoax yang bertebaran di luar sana gitu. Itulah tentunya kita harapkan seperti itu. Oke, itu pasti menjadi PR penting juga ya untuk seorang duta wisata ya. Karena memang image itu paling penting, apalagi di luar orang takut datang ke Aceh karena syariahnya yang luar biasa. Juga kalau saya keluar biasanya yang ditanyakan itu tentang tsunami. Kemudian konflik. Itu juga menjadi PR tersendiri untuk seorang duta wisata. Oke, kita beralih lagi nih untuk Ketua HIPMI kita. Bang, mungkin sejauh ini kita kan belum mengetahui nih kontribusi dari pengusaha, apalagi dari HIPMI ini terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kira-kira Bang, untuk kedepannya apakah ada rencana untuk berkontribusi dalam sektor ini, atau mungkin sudah berkontribusi sejauh ini Bang? Kalau di HIPMI, kami memang ada khusus bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Oke. Jadi memang ada beberapa program yang tadi saya sampaikan, juga gerakan untuk berbelanja dekat rumah, bangga pakai produk UMKM ini dalam waktu tahun depan kita akan launching. Padahal kalau secara HIPMI ini akan membuat sebuah gerakan supaya UMKM ini bisa naik kelas. Di beberapa statement di pertemuan-pertemuan sebelum ini juga saya sampaikan bahwasanya HIPMI akan menjadikan UMKM ini sebagai garda terdepan untuk perekonomian Aceh dan membuat UMKM ini bisa naik kelas. Nah nanti malam juga kita HIPMI melaksanakan Entrepreneur Award di PD Jaya. Itu bekerja sama dengan Dinas UMKM Provinsi. Kita akan memberikan penghargaan untuk UMKM PD Jaya yang sudah berprestasi selama ini. Karena penghargaan ini perlu kita berikan supaya UMKM ini merasa diapresiasi, sehingga dia memiliki energi lebih untuk berbuat lebih baik lagi dari apa yang sudah dia laksanain. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita dorong sebenarnya. HIPMI akan memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana roadmap pengembangan UMKM ini harus jelas. Jadi jangan nanti UMKM ini dilepaskan begini saja, orang ini mencari jalan sendiri. Jadi pemerintah harus hadir bersama UMKM, membuat suatu program-program yang benar-benar tepat sasaran. Seperti di sini ada, mungkin ini senior UMKM, ini bukan lagi UMKM, ini udah produk nasional kan. Nah mungkin masukan-masukan dari Bang Dodi juga harus diperlukan. Jadi arah pemerintah hadir bersama UMKM ini jelas. Jadi UMKM ini mau dibawa ke arah mana supaya mereka bisa naik kelas, mereka bisa merasakan ya dana otsus, dana ini segala macam yang mereka UMKM harus merasakan.
Jangan cuman UMKM ya kebagian VV kecil aja untuk Benar. menghadiri acara-acara, tapi UMKM ini harus dibimbing, sebenarnya harus tepat sasaran. Jadi nanti setelah HIPMI meluncing gerakan bangga produk UMKM, kita mau anak-anak muda, kami kan khusus anak-anak muda. Ya. Minimal pengurus HIPMI ini harus bangga pakai produk UMKM. Jadi mereka harus membudayakan pakai produk-produk UMKM, mulai dari fashion, minyak wangi, Ya. semua kita harus bangga dulu pakai produk UMKM. Nah, dengan kita bangga memakai produk UMKM, kita berharap masyarakat lain bisa mengikuti supaya UMKM penjualan UMKM ini bagus secara lokal maupun secara nasional nantinya. Oke Bang, mungkin kalau dari HIPMI sendiri sejauh ini apakah sudah ada membuat sebuah pelatihan-pelatihan untuk para pelaku UMKM atau nantinya akan dibuat Bang? Kira-kira gimana? Nah, untuk pelatihan UMKM ada beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan. Nah, mungkin nanti setelah seperti kami akan melaksanakan Entrepreneur Award, penghargaan untuk Ya. UMKM. Dan ada beberapa juga tahun depan juga kita akan buat Entrepreneur Expo khusus untuk UMKM. Kita akan undang semua dari lintas sektor Ya. yang bisa membuat UMKM ini naik kelas. Kemarin kita buat di Forbisda baru-baru bulan 11. Ya. Kita buat forum bisnis daerah, kita buat perlombaan, kita ambil 15 UMKM terbaik, kita bina selama 6 bulan. Oh. Kita kasih jaringan di Smash Hub, mereka bisa ekspor impor langsung. Mereka juga dapat pembinaan, Ya. uang untuk memproduksi. Jika saya udah dapat PO, kita kasih modal. Tapi dengan catatan luar biasa. UMKM yang kita bina ini udah punya PO duluan. Misalnya produk minyak pred udah di order sama negara nih sekian dapat PO, dia perlu modal, nah kita kasih modal tanpa anggunan. Oh, Jadi kemarin kita oke. buat kita jaring 15 UMKM terbaik di forum bisnis daerah Tan Horencong Business Festival. Jadi yang juara-juara juga kita kasih uang pembinaan, tapi kan bukan uangnya yang berharga, tapi jaringan usahanya yang harus mereka manfaatkan benar-benar. Jadi sekarang kita ada 15 UMKM binaan HIPMI. Sekarang masih dibina oleh mentor-mentor terbaik dari Jakarta. Salah satu mentornya itu Lutfi, owner Smash Hub. Jadi beliau punya jaringan ekspor untuk produk UMKM sampai 32 negara. Luar biasa, tepuk Ya. tangan kita ya. Luar biasa ini ya HIPMI. Ternyata emang berkontribusi sangat banyak ya terhadap perkembangan dari UMKM. Nanti mungkin Bang Dodi bisa nih berkontribusi juga ya. Atau mungkin bekerja Biar sama Bang Dodi udah gitu senior. ya. Oke. Senior, UMKM senior. Iya, mungkin kerja sama yang lain Iya. nih Bang ya. Bang, kita mau HIPMI join dan sama juga Bang Dodi nih supaya UMKM binaan kita itu bisa kayak Pasti dong, Bang Dodi kan ilmunya sudah Iya. banyak, pasti juga berguna untuk para pelaku UMKM. Iya, mungkin karena nanti kita juga akan membahas ya terkait dengan beragam kontribusi dari pelaku UMKM, terkait dengan juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, dari abang-abang yang saat ini sudah sukses-sukses nih, amin, alhamdulillah ya. Mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana atau generasi millennials di luar sana yang mungkin baru mau memulai untuk bisa berwirausaha? Mungkin boleh dari Bang Daudi terlebih dahulu. Ya, secara statistik pertumbuhan UKM yang ada di Indonesia dan di Aceh ini sangat tinggi. Ya. Khususnya sejak 2020 pandemi ya. Nah, khusus di lini kami kosmetik dan lebih khusus lagi parfum. Di tahun 2020 itu muncul sekitar 282 parfum di Indonesia. Wow. Biasa. Padahal dulunya di tahun 2015 Minyak Pred lahir. Ya. Minyak Pred adalah sebagai pionir parfum di Indonesia dan di Aceh. Jadi belum ada indie parfum saat itu. Oke. Nah, jadi cukup diterima alhamdulillah brand Minyak Pred karena meskipun terjadi perdebatan tentang nama, tapi dari kualitas dan longevity-nya, ketahanan kualitas produknya itu sangat bagus. Jadi disitulah yang membuat repeat order produk Minyak Pred nasional itu sekarang 31%. Nah, berbicara tentang melahirkan sebuah usaha ini, sebuah kewirausahaan, ini memang harus dilakukan karena kita masih banyak PR-nya. Mungkin Bang Rida lebih paham terkait ini, karena kita harus mewujudkan
3% kalau nggak salah saya dari penduduk itu harus berwirausaha. Karena Oke. fakta sejarah sudah mengatakan bahwa sejarah sudah membuktikan tahun 98 krisis terjadi, yang menopang perekonomian sebuah negara adalah UKM, bukan perusahaan besar. Benar. Nah, kemudian 2008 krisis keuangan, 2000 ini 20. bentar lagi 2023. Iya, benar. Nah, let's see apa yang akan terjadi, tapi jangan khawatir, kita pasti semua punya, insya Allah pasti ada jalan keluarnya meskipun resesi sudah digaungkan sebegitu besarnya. Dan faktanya adalah UKM ini tidak akan mati selama komunitas ataupun masyarakat ada. UKM itu bisa berupa kuliner, fashion seperti tadi. Tidak mungkin kan tidak ada yang jual makanan meskipun terjadi resesi. Benar. Dalam kondisi perang pun Ukraina masih ada yang jual makanan. Itu adalah satu hal yang pasti. Jadi saya memiliki tanggung jawab moral, mungkin Bang Rida juga, Bang Aldi juga, bahwasanya kita bersama-sama sebagai anak muda kita harus berkolaborasi. Tidak bisa lagi harus membesarkan brand sendiri ataupun membesarkan instansi sendiri, itu tidak akan berhasil. Aceh sudah banyak membuktikan bahwasanya dengan adanya kolaborasi seperti Aceh Sepakat, seperti kolaborasi lagi, bagaimana besarnya negara Aceh pada zaman Iskandar Muda. Itu adalah sebuah karakter gotong royong ataupun sebuah karakter kolaborasi yang sangat kuat. Tapi hari ini Aceh ini sendiri-sendiri. Nah, saya di Minyak Bread sudah mencoba memulai. Makanya saya sampaikan tadi, kita sudah punya 7 brand di sana. Dan itu bukan semua brand saya. Saya hanya menjadi kakaknya bagi adik-adik di sana. Jadi kita munculkan brand parfum, kita munculkan brand tas kulit. Di Aceh sekarang sudah ada tas kulit, mungkin ini promosi pertama. Yang langsung handmade, itu tasnya sudah dijual harga 8 jutaan. Harga tasnya. Juga ada bisnis-bisnis yang lain. Bahkan kemarin 2021, Aceh kolaborasi dengan Papua, khususnya Disperindak Papua berkolaborasi dengan Minyak Bread. Minyak serai dari Papua dikirimkan ke Aceh, dijadikan produk oleh Minyak Bread, dan akhirnya menjadi official produk PON 2021 di Papua. Wow. Dan ini adalah sebuah pencapaian bagi kami, bisa berkolaborasi dengan dinas provinsi lain dan menjadikan official produk PON. Berapa belas ribu produk yang sudah dikirim ke Papua saat itu. Dan ini bisa kita duplikasikan di Aceh. Jadi saya pikir bukan tugas yang sulit untuk melahirkan bisnis, tapi tugas yang sulit adalah mengestablishkan, membuat bisnis ini bertahan. Benar. Karena secara statistik juga, saya ulang lagi, tadi saya buka dengan statistik, saya tutup dengan statistik. Jika 1000 usaha lahir dalam 1 tahun, dipastikan di tahun kedua, di tahun pertama itu akan 98% hilang, gagal, hanya tinggal 2%. Berarti akan tinggal sekitar 200 produk dibandingkan 1000 produk yang lahir. Dan PR kedua adalah di 5 tahun pertama. Jika ini tidak kuat, di 5 tahun pertama bisnis itu akan hilang, hanya meninggalkan nama atau tidak meninggalkan sama sekali. Nah, bisnis yang well established itu adalah yang sudah bertahan mungkin sekitar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Inilah PR kita, bagaimana kita wujudkan. Hari ini saya main Pareto aja, kita tidak tahu kan kemampuan kita siapa sih kita. Benar. Jadi saya main Pareto, saya lahirkan aja banyak-banyak. Iya. Lahirkan aja banyak-banyak dengan menduplikasi apa yang sudah saya lakukan di Minyak Bread. Mana tahu nanti kita bisa finish bareng-bareng, meskipun finishnya nanti 50 tahun ke depan mungkin tinggal 2 atau tinggal 4, ya itu akan memberikan kontribusi yang sangat relevan kepada provinsi kita Aceh dan juga Indonesia secara umumnya. Dan ini sangat berkaitan dengan pariwisata. Lagi-lagi produk adalah satu poin utama, something to buy di industri pariwisata. Itu tidak bisa dipisahkan. Mungkin ini yang sedang saya lakukan. Dan di Desember ini, di akhir Desember nanti, Minyak Bread kami buat satu beasiswa untuk adik-adik Aceh yang akan diberikan beasiswa, bantuan modal, kemudian peralatan dan tempat produksi di Minyak Bread. Jadi siapa aja nanti silahkan kita buat kurasi seperti mungkin kawan-kawan pernah nonton film Startup. Iya, pernah dong. Hanji Pyong dengan 6 dosan. Iya. Nah, ini yang akan kita duplikasi, kita bawa ke Aceh. Oke, luar biasa program-program dari Minyak Bread ini. Berarti tadi yang susah itu bukan memulai Bang ya? Bukan memulai. Tapi mempertahankan, establishnya. Ya. Oke, berarti untuk masyarakat di luar sana jangan takut untuk memulai Jangan usaha takut Bang ya. memulai. Karena nanti untuk mempertahankan kita akan menggali lagi Ya. ilmu-ilmu baru dari senior-senior yang pastinya sudah duluan di bidang wirausaha ini. Oke Bang, untuk dari Duta Wisata sendiri nih, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat luar sana, generasi muda di luar sana, agar dapat bersama-sama untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif? Ya, untuk teman-teman khususnya kaula muda ya, dan di usia produktif dari rentang 15 mungkin sampai 30 tahunan, 40 tahunan itu mereka usia-usia produktif.
Dan di Aceh tentunya ini lagi produktifnya nih Bang, lagi rame-ramenya. Kita lihat kemana-mana di Aceh itu anak muda nongkrong di warung kopi itu luar biasa. Jadi kalau bisa tentunya kita ajak untuk jangan lalai ya, jangan lalai dengan ya game-game, mungkin boleh lalai, tapi ada fungsinya gitu ya, Ya. ada hal positifnya. Jadi tentunya kita lihat di Aceh ini something to see itu banyak sekali. Benar. Something to do juga ada begitu banyak budaya sekarang yang culture, tradisi-tradisi yang sudah bisa kita lakukan ya. Kita bisa menikmati tradisi di Kampung Nusa, itu bisa tradisi Koh Padi, bisa juga kita di sana. Jadi something to buy juga di sini ada minyak brand. Iya. Banyak sekali aircraft yang tentunya sudah bisa menjadi branding lokal dan sudah bisa bersaing nih Bang ya dengan branding internasional. Jadi semua udah ada di Provinsi Aceh dan tugasnya sekarang kita anak muda untuk mempositifkan bagaimana semua ini bisa go nasional, go internasional. Dan inilah kita semua, saya pribadi dan juga kami dari Agaminong, kita ajak teman-teman kolaborasi. Karena memang di pariwisata ini kolaborasi sangat perlu karena pentahelix ya. Ada pemerintah regulasi, ada teman-teman komunitas. Inilah yang tentunya jika kita tidak bisa jadi Superman gitu ya. Benar. Kita harus bangun super team. Dengan super team insya Allah tentunya sustainable akan terwujud gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Dodi. Karena memang targetnya 50 tahun ke depan tinggal berapa nih sisanya finishnya. Iya. Memang finishnya berbeda-beda, namun yang jadi poin utama bagaimana kita bisa sustain. Inilah masa kita, inilah waktu kita, karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi jika bukan Iya. kita siapa lagi gitu ya. Dan jika bukan sekarang Kapan lagi? Wah, luar Gitu sih. biasa ya. Oke Bang, untuk kemarin kan Bang, kita kan mengetahui kita baru memenangkan API Award ya Bang ya. Iya. Aceh sebagai juara umum API Award. Ini bagaimana sih sudut pandang dari seorang duta wisata sendiri? Apakah nantinya ternyata dengan memenangkan API Award ini wisata Aceh bisa makin berkembang ke depannya? Kira-kira kalau dari sudut pandang duta wisata ini menjadi tolak ukur yang bagus untuk sektor pariwisata atau bagaimana? Ya pasti, karena di saat kemarin kita digaungkan itu sudah menang berturut ya, karena sebelumnya kita juara umum, alhamdulillah kemarin juga juara umum, jadi memang exposure-nya luar biasa. Benar. Jadi melalui balik lagi media sosial dan juga rilis dan tentunya pemberitaan yang luar biasa, itulah yang tentunya itu akan mengubah image-nya di Aceh. Bagaimana kemarin ada sekitar berapa belas kategori yang kita menangkan. Benar. Itu tentunya menjadi barang hal-hal promosi untuk daerah lain, dan tentunya market kita adalah bagaimana kita mengajak yang nasional aja lah dulu untuk kita ke Aceh gitu ya. Dan itu tentunya kita optimis Aceh kedepannya akan semakin baik lagi, pastinya dengan regulasi dari pemerintah yang luar biasa dan juga HIPMI. Tentunya kita sangat terbuka nih bagaimana nanti Agaminong bisa gabung ke HIPMI Bang ya. Wow. Mari ya. Bisa Dan ya, juga Bang. bersama Bang Dodi gimana nanti bisa Agaminong ini kita sama-sama lah kolaborasi. Tentunya dengan kolaborasi, inovasi dan juga adaptasi dengan keadaan zaman, itulah yang tentunya bisa memajukan khususnya pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Aceh. Luar biasa, luar biasa. Ini jangan takut-takut untuk bisa bergabung dengan duta wisata dan juga jangan takut-takut untuk bisa berkolaborasi mungkin Iya. ya dengan duta wisata karena memang kita bersama-sama mengembangkan Benar. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya juga di Aceh. Baik, kita beralih ke Bang Iksan dulu ya. Oke, kita mungkin bisa bercengkrama nih Bang terkait dengan pariwisata, terkait dengan pengusaha, terkait dengan UMKM yang ada di Aceh. Mungkin Bang selama ini untuk HIPMI sendiri, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat luar yang ada di Aceh sendiri agar nantinya tidak takut dalam memulai usaha atau tidak takut untuk bisa berkolaborasi dengan HIPMI mungkin Bang? Ya. Yang pertama, HIPMI ingin menyampaikan bahwasanya masyarakat Aceh yang ingin menjadi usaha itu masuk HIPMI. Karena di HIPMI ini kita belajar bersama, juga kita bersinergi untuk saling mensupport satu dan lain. Jadi kalau nanti ada anak-anak muda yang takut untuk jadi pengusaha, masuk HIPMI dulu. Karena di HIPMI ini kita menghilangkan rasa takut untuk jadi pengusaha. Karena di sekeliling kita itu pengusaha semuanya. Ada yang pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Jadi HIPMI ini adalah milik orang-orang yang ingin menjadi pengusaha. Jadi bukan berarti HIPMI ini milik sekelompok orang, anak pejabat, anak orang kaya, tapi HIPMI ini milik semua yang ingin menjadi pengusaha.
Jadi HIPMI ini banyak kegiatan-kegiatan yang minimal mereka bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam baik dari segi kepribadiannya maupun dari segi usahanya. Jadi kalau ada yang mengatakan HIPMI ini hanya dimiliki oleh segelintir orang, anak-anak orang kaya, itu salah. Karena HIPMI hari ini dan seterusnya akan menjadi milik semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha. Kami akan mencoba mengubah image ini. Jadi buat Agaminong tadi yang mau bergabung ke HIPMI boleh. Jadi HIPMI ada di seluruh kabupaten kota. Boleh bergabung ke HIPMI. Di sana kita akan belajar bersama. Kita akan mencari mentor-mentor. Jadi di HIPMI ini saling bersinergi. Yang baru masuk nanti dimentorin sama seniornya. Oh, gitu. Jadi di HIPMI ini batasnya kan sampai 41 tahun. Nah setelah 41 tahun mereka bukan lagi anggota HIPMI biasa, tapi menjadi anggota HIPMI luar biasa. Jadi sampai tua pun masih tetap HIPMI. HIPMI ini selamanya, cuman 3 tahun aja kepengurusannya. Jadi bukan berarti kita di HIPMI 3 tahun terus kita selesai, enggak. Jadi HIPMI ini selamanya, jadi keterikatan antara kita dan senior itu masih berlanjut walaupun kita bukan lagi di kepengurusan HIPMI. Jadi batas kepengurusan HIPMI ini kan 41 tahun. Tapi senior-senior HIPMI banyak. Di jajaran kementerian aja sekarang ada beberapa itu mantu-mantu HIPMI. Bang Sandi, Bang Bahlil, Bang Erick Thohir, Bang Lutfi yang sekarang udah jadi dubes, itu juga mantu-mantu HIPMI. Dan banyak masih anak-anak HIPMI di jajaran pemerintahan. Jadi HIPMI ini bukan sekedar organisasi tapi udah seperti keluarga. Jadi tagline HIPMI itu persahabatan dan persaudaraan. Oke, Bang Rida, sorry tadi agak salah Oh, ya. enggak apa-apa. Bang Rida, oke Bang Rida, untuk HIPMI ini sendiri kan memang nanti bisa ya masyarakat luar bergabung gitu ya. Bisa. Tapi kan mungkin mereka masih bingung bagaimana sih cara bergabung dengan HIPMI, mungkin bisa diedukasi terlebih dahulu atau diinfokan terlebih dahulu bagaimana tahap-tahap untuk bisa bergabung dengan HIPMI ini sendiri, Bang. Nah nanti di setiap kabupaten kota itu akan ada open recruitment bagi seluruh masyarakat, khususnya pemuda yang berusia di bawah 41 tahun untuk bergabung ke HIPMI. Oke. Nah nanti ada persyaratannya mudah, yang pada intinya mereka ingin jadi pengusaha. Karena HIPMI ini bukan organisasi politik, tapi nggak bisa kita pungkiri banyak anak-anak HIPMI yang terjun di dunia politik. Tapi di HIPMI kita tidak bahas politik, tapi kita tetap bahas masalah dunia usaha dan bagaimana semua usaha kawan-kawan ini terakomodir baik secara jaringan, permodalan, ini semuanya kita bantu. Oke, berarti nanti ada open recruitment tersendiri gitu Iya, ya. ada. Itu setiap tahun atau gimana, Pak? Nah open recruitment itu biasanya setiap tahun, nanti di HIPMI tingkat kabupaten kota bila mana dirasa perlu untuk open recruitment, mereka akan melaksanakan open recruitment. Nah nanti di sini akan dijaring beberapa yang betul-betul semangatnya ingin jadi pengusaha itu yang diutamakan. Oke, itu bagi masyarakat luar Ya. mungkin ya yang tertarik dengan dunia usaha tapi masih takut dalam memulai usaha bisa nih menggali informasi dulu dari HIPMI Aceh, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dari HIPMI, kemudian juga nanti di branding juga oleh HIPMI, diberikan dana juga ya Bang ya, modal oleh HIPMI, nantinya bisa untuk menjadi seorang pengusaha sukses seperti abang-abang kita yang ada di depan sini pastinya. Terutama juga Bang Daudi ya yang sudah go internasional pastinya produk minyak beratnya. Oke Bang Daudi, mungkin kita kan masih ada durasi waktu untuk berbicara. Kalau kita berbicara tentang pariwisata dan ekonomi kreatif ini sepertinya tidak ada habisnya ini Bang Daudi ya. Tapi mungkin selama ini kita melihat para generasi muda yang ada di Aceh itu kurang tertarik Bang dalam dunia pariwisata dan juga wirausaha. Bukan kurang tertarik tetapi mereka lebih ke merasa takut untuk berkecimpung. Apalagi mereka berpikir harus mengeluarkan modal yang banyak, belum lagi nanti ada filitnya. Mereka merasa takut untuk bisa memulai usaha itu sendiri. Kalau dari Bang Daudi selama ini apakah sudah banyak mengajak para generasi milenial atau generasi muda di luar sana, dan apakah dari Minyak Berat sendiri juga sudah melakukan berbagai pelatihan seperti yang dilakukan oleh HIPMI, mungkin bisa di-share atau diceritakan Bang? Ya, pastinya permasalahan ketakutan untuk menjadi wirausaha itu mungkin sudah sejak dulu ya. Karena berbicara tentang wirausaha ini tidak seperti mendapatkan pekerjaan seperti karyawan ataupun PNS. Ya.
beruntung jika kita menjadi karyawan dari perusahaan besar yang nilai gajinya sudah besar di awal, atau menjadi sebagai pegawai negeri sipil yang sudah ada jaminan hari tuanya dengan uang pensiun. Tapi terbalik dengan apa yang terjadi di dunia usaha ini. Dunia usaha ini tidak bisa begitu lahir langsung lari. Pastinya seperti mengendarai sepeda. Ada langkah pertama, ada putaran pertama, atau putaran kedua, atau putaran ketiga yang akan dipastikan jatuh di awal. Nah, bagi saya sendiri, Minyepret adalah usaha saya yang ke-18. Ya, jadi banyak rentetan cerita yang saya lakoni sejak kuliah, sejak SMA dulu, sampai hari ini sudah alhamdulillah memiliki Minyepret dan beberapa bisnis lain. Nah, tapi saya meyakini menjadi pengusaha itu terjadi dengan seleksi alam. Ya. Tetapi by accident dalam artian keputusan memang ingin menjadi pengusaha tanpa dengan mengabaikan pilihan yang lain, atau the power of kepepet. Nah, banyak yang menjadi pengusaha ini the power of kepepet. Di saat kehilangan pekerjaan, di saat tidak ada pilihan lain, ya sudah akhirnya jualan gorengan, tiba-tiba jualan gorengannya di Dubai. Nah, atau tiba-tiba terjadi permasalahan bankrupt ataupun gulung tikar segala macam, tidak ada pilihan lain, kemudian ngojek tiba-tiba jadi Gojek gitu. Kebetulan Gojeknya nggak seperti itu jadinya ya, karena memang Pak Nadiem memang luar biasa. Atau yang kedua, dia punya peluang untuk menjadi karyawan atau punya IPK tinggi ataupun akademisi, tapi memilih untuk menjadi pengusaha ataupun memilih untuk berdagang. Nah, itu mungkin yang saya lakoni. Ya, flashback ke kampus, saya tipikal mahasiswa yang sangat rajin pada masa itu. Wow. Dengan IPK yang sangat menjanjikan jika ke perusahaan-perusahaan besar, dan juga tawaran beasiswa ke Boston University Amerika saat itu. Tapi saya bingung entah kenapa saya bisa memilih jalur ini. Lupa saya ceritanya gimana saya sampai memilih jalur ini, karena mungkin flashback ke rentetan kejadian sebelum-sebelumnya itu saya sudah mulai berjualan sejak di kampus. Nah, pastinya untuk mendirikan sebuah usaha itu gampang, tidak perlu modal bagi saya. Menurut saya, mendirikan usaha itu tidak perlu modal, hanya butuh ide dan eksekusi. Tetapi untuk mengembangkan usaha itu butuh modal. Karena dalam mengembangkan perusahaan ada namanya ekspansi, buka cabang, buka segala macam, butuh kapasitas produksi ditingkatkan. Di situ baru butuh modal. Nah, ini solusinya adalah Bang Rida dengan HIPMI dan perbankan ataupun tempat lain, atau investor. Nah, tapi jangan berbicara terkait dengan dana di awal, karena membuka usaha itu tidak perlu modal. Hanya eksekusi dan ide, apa yang mau dijualkan atau apa yang mau dibarter atau ditukarkan. Kemudian seiring berjalan waktu terjadinya demand, permintaan, dan kapasitas produksi meningkat, baru di situ butuh modal. Persepsi ini yang harus di-clearkan dulu, salah jika bisnis itu butuh modal. Nah, PR-nya adalah gimana menjadi established, bertahan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Itu PR-nya di dalam perusahaan, di dalam mendirikan sebuah usaha, menurut saya. Lagi-lagi, dalam berbisnis ini tidak ada ilmu yang pasti, karena setiap bisnis itu memiliki satu kunci. Jika kunci saya berikan kepada Aldi, dilakukan di bisnisnya, pasti tidak berhasil. Karena satu kunci hanya cocok untuk satu pintu. Benar. Yang bisa diduplikasi kuncinya menjadi cocok dengan pintunya Aldi. Nah, jadi kita terus mencoba, yang penting terus bergerak. Nah, pada faktanya adalah jika dikaitkan dengan pariwisata, setiap produk yang lahir di suatu daerah ini memiliki nilai ketertarikan tersendiri yang bisa mendongkrak nilai pariwisata. Menariknya lagi, hari ini para turis tidak lagi mencari melulu tentang gantungan kunci ataupun hal-hal produk-produk biasa, tapi mereka lebih mencari kepada experience. Salah satu terobosan luar biasa di Aceh itu Kampung Nusa. Jadi dihadirkan turis datang ke provinsi kita, ke Aceh, dia diajarkan masak kuah belangong atau kuah padi. Nah, inilah yang menurut saya ini satu level lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan hanya melahirkan produk. Nah, coba bayangkan seandainya kita Aceh ratusan tahun sudah di Indonesia, sudah ratusan tahun dijajah sama Eropa, Belanda, dengan mencari tujuannya glory gospel. Salah satu itu adalah rempah-rempah. Dan yang saya bahas di sini adalah minyak nilam. Minyak nilam Aceh itu terbaik di dunia dan merupakan bahan baku fiksatif terbaik dunia yang digunakan untuk membuat kosmetik. Coba kita bayangkan Aceh ini di sudut provinsi Aceh ada satu wilayah, katakan misalnya gini, di Lam Ara tempat saya tinggal, itu menjadi house of parfum, menjadi
destinasi wisata untuk rumahnya parfum dunia gitu. Nah, ini yang menarik menurut saya. Bagaimana coklatnya Belgia bisa terkenal sampai ke Aceh, padahal Belgia tidak punya coklat. Apalagi kita punya minyak nilam, kita punya produk minyak pret. Dan kenapa ini menjadi destinasi panjang yang akan kita ciptakan menjadi satu cerita bahwasanya di Aceh itu ada wisata buat parfum. Jadi masuk ke kampung itu, masuk dari awal dia riset, diarahkan sama tim minyak pret misalnya, sampai dia keluar ke ujung kampung sana lahir sebuah parfum. Ini akan menjadi cerita yang sangat luar biasa. Wow. Nah, jadi saya meyakini bahwasanya setiap satu produk punya cerita yang bisa dikaitkan dengan pariwisata. Ini tidak bisa diputuskan dan tidak bisa dibantah karena setiap produk punya cerita dan setiap cerita ini akan bisa dikaitkan dengan local wisdom di suatu wilayah. Jadi mari teman-teman seluruh anak muda nih, kita masih punya banyak waktu secara umur jika Allah berikan. Kita kerja bareng-bareng, kita ciptakan banyak-banyak, kita akan bisa mewujudkan itu. Insya Allah akan terjadi. Itu inovasi dan juga mimpi baru dari minyak pret pastinya ya. Benar. Mungkin bisa Iya. berkolaborasi dengan duta wisata nih Iya, Bang ya. pasti. Karena turis berkaitan langsung dengan duta wisata, nantinya mereka memerlukan edukasi-edukasi terkait wisata yang ada di Aceh. Iya. Dan Bang Daudi dari minyak pret juga ingin membuat sebuah kampung parfum tadi Bang ya. Itu juga bisa menjadi kolaborasi yang luar biasa sekali dari duta wisata. Oke, mungkin Bang Aidil nih, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan duta wisata nih Bang Aidil ya. Selama ini kan duta wisata mungkin perspektif dari masyarakat itu ya menjadi garda terdepan dari pemerintahan untuk mempromosikan pariwisata, kemudian juga membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal apapun yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kalau dari duta wisata hari ini dan ke depan, apakah ada rencana untuk berkaitan langsung dengan dunia usaha atau mungkin dapat mengembangkan sektor ekonomi kreatif di bidang usaha-usaha tersendiri yang pastinya kita mengetahui potensi dari Aceh ini sangat luar biasa sekali, apalagi potensi alam Bang. Oke, ya tadi saya sebelumnya setuju ya dengan pendapat apa yang disampaikan Bang Dodi terkait sekarang budaya turis mancanegara itu sudah berubah. Ya. Sebelumnya souvenir gitu Bang ya, gantung-gantungan, kunci segala macam, hal-hal yang bisa mungkin jadi wujud untuk dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun sekarang budayanya sudah berubah sehingga tadi tradisi banyak bukan hanya di Aceh, mungkin di luar sudah duluan ya. Seperti di Bali yang mereka menjual tradisi. Kita juga di Aceh sebenarnya begitu banyak tradisi. Bahkan tradisi ini jika dimasukkan unsur kreatif ya, seperti misalnya kita ketika pernikahan ataupun ya hal-hal kecil ya ketika manen padi, ketika banyaklah yang bisa dilakukan. Benar. Sehingga hal-hal inilah yang tentunya seperti kita bilang kiblat sekarang kampung Nusa ya Bang ya. Sehingga jika ini diduplikasi, dimultiply ke setiap kabupaten kota, apakah itu di Pidi, di Aceh Utara itu yang luar biasa masih kental, di Aceh Selatan ya culture-nya itu sangat luar biasa kental, Abdia juga. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi keunikan tersendiri nih ke depannya. Ini kita berbicara ranah sektor ekonomi kreatif ya. Nah, jadi dari duta sendiri tentunya kita juga ada divisi khusus untuk ekonomi kreatif. Jadi bahkan kita memang menyelenggarakan pemilihan anak-anak muda itu dalam penobatan Agaminong Aceh, dan juga ada namanya Selempang untuk khusus ekonomi kreatif. Kita menilai mereka adalah mereka yang sosok sudah sebelumnya melakukan promosi, mereka juga paham untuk ekonomi kreatif, dan juga mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka kita harap bisa menjadi sosok promotor untuk menggenjot ataupun tentunya mempromosikan, mengajak anak-anak muda untuk suka nih dalam hal-hal ekonomi kreatif. Nah, hal-hal inilah tentunya yang kita dari Agaminong sendiri melihat begitu besar potensi ekonomi kreatif di Aceh. Apalagi nih Aceh yang saat ini Bang ya udah dibuka, kemarin sempat dibuka ya Bandara Sultan Iskandar Muda untuk internasional, tapi kembali dialihkan, dan kita harap itulah gerbang utama. Karena suatu daerah akan luar biasa maju jika memang bandaranya itu hidup ya. Kita bandingkan dengan di Soekarno-Hatta itu memang sangat jauh gitu. Namun yang kita harapkan baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan juga pemerintah Aceh
kerjasama berkolaborasi untuk membuka kembali penerbangan internasional karena ya itulah market kita, karena memang juga kita lihat tahun 2019 itu pasar dari Malaysia itu luar biasa karena memang mereka mengincar Islamnya di Aceh gitu ya. Bahkan di kampus-kampus di Aceh sendiri itu banyak ya mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia gitu, karena memang syariat Islamnya yang sangat asli gitu ya, misalnya ya masih sangat inilah bagus gitu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pasar-pasar untuk penunjang di pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini sendiri, karena memang ya balik lagi sebagaimana tagline Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, lestarikan budaya dan juga majukan pariwisata. Inilah memang dari budaya sehingga pariwisata ini bisa maju seperti itu. Oke, berarti Agaminong Aceh siap menjadi garda terdepan ya Siap. Bang ya? Siap banget. Pasti siap Dan banget. pastinya untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, Agaminong Aceh punya cerita tersendiri dan punya planning tersendiri. Iya, pasti. satu lagi, karena memang seperti juga teman-teman dari HIPMI, jika kita dari Agaminong ini setahun menjabat selamanya menginspirasi. Iya. Nah itu tagline yang para duta wisata. Namun jika HIPMI mungkin 3 tahun menjabat Bang ya, Iya. namun selamanya berkeluarga atau menginspirasi. Nah hal-hal inilah yang tentunya di saat mereka turun dari jabatannya sebagai Agaminong yang kita nobatkan, mereka tidak lupa bahwa mereka pernah ada selempang di tubuh mereka. Bahkan hal itu akan melekat hingga mereka tua nanti. Dan hal-hal itulah semangat pariwisata inilah. Karena kan pariwisata ini ibarat pisau bermata dua ya. Dia bukan hanya membangun, tapi dia juga melestarikan. Jadi daerah-daerah yang luar biasa potensi wisatanya diperindah, dan juga selain dia dirawat, diperindah dan juga dijaga, itu menjadi pendapatan daerah untuk di daerah-daerah wisata. Nah inilah yang sebenarnya pemerintah kedepannya mudah-mudahan bisa fokus ya. Karena sekarang pariwisata di nomor kedua untuk pendapatan negara ya, devisa negara, sehingga mudah-mudahan kedepannya bisa nomor 1 karena memang bukan hanya menjaga namun juga menguntungkan untuk negara sendiri, seperti itu sih. Luar biasa ya. Iya. Kalau dari sudut pandang seorang duta wisata di Aceh sendiri nih Bang, Iya. yang merupakan sektor paling penting yang harus dijaga itu kira-kira sektor apa sih Bang? Untuk sektor paling penting harus dijaga gitu ya. Iya pastinya dalam lingkup pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Kira-kira hal yang paling penting yang harus dijaga itu kira-kira apa? Iya, hal yang pertama seperti disampaikan Bang Dodi adalah branding ya. Branding, kenapa coklat Belgia yang padahal di sana tidak ada coklat tapi bisa sampai ke Aceh coklat Belgia. Nah, hal branding inilah yang harus dilakukan. Tentunya kita juga bekerja sama, kita membantu para dinas kebudayaan dan pariwisata Aceh untuk branding baik itu via sosial media, dan kemarin juga teman-teman dari Disbudpar ini ada menyelenggarakan promosi di Malaysia ya. Di Malaysia untuk promosi Aceh Magazine ya kalau nggak salah. Jadi hal-hal seperti itulah yang tentunya dengan promosi itu ya lebih diketekankan lagi, bukan hanya di Malaysia namun ya bahkan di Inggris mungkin, sehingga hal-hal inilah yang bisa mengundang tamu-tamu dari luar daerah, khususnya ya wisman mancanegara seperti itu. Karena memang untuk perawatan maupun pembangunan something to see, something to buy, 3A ya, amenitas, aksesibilitas dan juga satu lagi gitu ya, ada 3A tadi. Oke. Memang ini hal yang harus dikembangkan oleh di daerah-daerah pariwisata. Namun balik lagi yang harus tentunya ditekankan, difokuskan untuk dibangun itu branding, bagaimana dipromosikan sehingga tentunya di saat sudah ada marketnya, kemudian sudah hadir, dan itu bisa tentunya bisa ya mengembangkan lah untuk daerah Aceh sendiri seperti itu. Oke, ini berkaitan erat juga terhadap branding pariwisata dan juga ekonomi kreatif Ya, itu itu menurut sendiri saya ya. pribadi. Iya benar. Tapi ini juga bisa menjadi informasi yang sangat luar biasa Benar. untuk para masyarakat yang ada di luar sana, karena tidak hanya produk ternyata yang memiliki branding, pariwisata juga harus memiliki branding. Kalau di Banda Aceh sendiri kita memiliki branding yang mungkin saat itu juga dimenangkan di API Award ya Bang ya pada tahun 2020 kalau saya tidak salah. Benar. Dan itu membuktikan bahwa branding ini merupakan komponen yang sangat penting untuk pariwisata di Indonesia, khususnya juga di Aceh. Baik, kita beralih lagi nih ke Bang Rida. Iya.
Bang Rida, kalau kita berbicara terkait dengan pariwisata itu kan ada naik dan turun, pengusaha juga ada naik dan turunnya ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti tahun 2020 silam, itu pastinya berkaitan langsung juga terhadap sektor wirausaha dan juga Iya. pariwisata. Mungkin nih Bang, untuk 2023 kan sudah diisukan adanya resesi seperti yang disampaikan oleh Bang Daudi tadi. Dari sudut pandang seorang wirausaha sendiri, bagaimana sih bisa menghadapi resesi yang mungkin akan mengganggu stabilitas dari dunia wirausaha? Di tahun 2023 juga selain resesi, kita juga ada bonus demografi. Benar. Jadi anak-anak muda ini masuk di usia produktif semuanya. Jadi seandainya kita adu siapa lebih kuat, bonus demografi anak-anak muda ini dengan resesi mungkin bakal seimbang. Tinggal semangatnya nih siapa lebih kencang. Kalau anak-anak muda lebih semangatnya lebih kencang harus keluar dari resesi, maka resesi itu enggak ada sama sekali. Benar. Jadi juga kita harus melakukan ide-ide sederhana itu yang berdampak besar untuk UMKM. Seperti contohnya, misalnya saya seorang gubernur nih, saya akan mengeluarkan statement. Mungkin di hari Kamis semua pekerja PNS harus memakai produk UMKM. Itu memang ide sederhana tapi berdampak luas untuk UMKM. Bayangkan seluruh PNS ini menggunakan produk UMKM. Dan tentunya mereka akan, kan nggak mungkin hari ini pakai baju UMKM yang ini, minggu depan ini lagi 2 kali oke lah. Berarti dia kan akan membeli lagi, membeli untuk hal yang ide-ide sederhana ini harus dilakukan untuk stimulus supaya UMKM ini dapat bertahan di saat resesi. Seandainya pemerintah melakukan ide yang saya sampaikan tadi, mungkin berdampak ya Bang, akan sangat berdampak terutama di UMKM yang fashion. Mungkin itu contoh, dan hal-hal sederhana lainnya juga bisa dilakukan, nggak cuma pemerintah. Dan kami juga HIPMI nanti akan melaksanakan sebuah program sederhana tapi berdampak. Nanti akan saya coba diskusi dengan kawan-kawan supaya resesi ini bukan menjadi hal yang menakutkan, maka harus menjadi peluang untuk dunia usaha. Jadi bagaimana sebuah strategi yang jitu itu dinilai bukan berdasarkan modal yang harus dikeluarkan, tapi dampaknya. Terkadang ada kegiatan yang bermodal kecil tapi dampaknya besar. Benar. Ada kegiatan modalnya besar tapi dampaknya kecil. Jadi efektivitas program ini juga harus dilakukan, karena di saat resesi tentunya uang yang beredar pun ya bisa dikatakan ya agak hanya orang-orang tertentu lah yang punya modal besar. Tapi dengan modal kecil pun kita bisa melaksanakan program-program yang tepat sasaran. Dan HIPMI Aceh akan fokus untuk bagaimana menaikkan kelas UMKM. Dan itu janji saya sebagai ketua umum juga di saat kampanye, dan saya dilantik bulan 2 dan ini mungkin masih di 8 bulan ke 10 bulan saya dilantik, dan ada beberapa janji sudah saya laksanakan, tapi akan saya terus lakukan sampai UMKM ini benar-benar merasakan manfaatnya hadirnya HIPMI di Aceh. Berarti tadi yang saya tangkap dan saya kutip itu kolaborasi antara pemerintah kemudian juga pengusaha dibantu juga oleh HIPMI ini sangat penting ya dalam usaha untuk menaikkan kelas UMKM gitu ya. Mungkin selama ini sudah ada kolaborasi tersendiri dengan pihak pemerintah dalam hal untuk menaikkan kelas UMKM atau bagaimana Bang? Nah kalau di senior saya di Bang Erik, kita ada padi UMKM. Nah untuk produk-produk anak HIPMI semua masuk ke padi UMKM. Nah nanti saya sebagai ketua umum HIPMI punya jalur khusus untuk mention, Bang ini produk UMKM HIPMI Aceh, tolong dibeli. Karena sistem pembeliannya sekarang digital. Jadi misalnya minyak pret secara sistem sudah masuk ke padi UMKM. Nah nanti secara lobby-lobbynya itu urusan saya. Jadi nanti kementerian ini akan klik order, dia langsung klik minyak pret misalnya 1000 unit untuk dibagikan ke kegiatan apa gitu. Nah untuk di Kementerian Investasi juga Mantub HIPMI Bang Balil juga udah mengeluarkan peraturan bahwasanya setiap investasi yang masuk ke daerah itu harus menggandeng pengusaha lokal. Nah pengusaha lokal yang dimaksud itu HIPMI, cuman kan secara terbuka nggak mungkin dikatakan, tapi ya secara lobby-lobby tadi ya, dan sudah anak HIPMI sudah merasakan itu, dan ada beberapa investasi masuk ke Aceh dan digandeng untuk pengusaha lokalnya anak HIPMI.
Soalnya di salah satu persyaratan mereka untuk mengurus tax holiday, penambahan modal asing itu mereka harus punya kontrak perjanjian kerjasama dengan pengusaha daerah. Jadi semua investor yang masuk ke Aceh itu untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan investasi itu harus mempunyai surat perjanjian kerjasama dengan pengusaha daerah. Jadi mungkin hal-hal program seperti ini yang HIPMI punya dan bisa di-share terutama khususnya kepada pengurus dan mungkin umumnya kepada masyarakat. Tapi kami tentunya mengutamakan dulu pengurus-pengurus di HIPMI karena di HIPMI ini satu kabupaten aja ada 120 orang. Ya. Jadi kalau dikali seluruh kabupaten di Aceh mungkin ada ribuan juga. Dan semuanya adalah pengusaha, baik itu pengusaha kecil, pengusaha menengah dan juga pengusaha besar. Wow, ternyata banyak sekali ya program-program Ya. yang tentu dijalankan oleh HIPMI yang bisa meringankan juga nih para pelaku Dengan pengusaha. pemerintah daerah juga kita akan melaksanakan e-katalog lokal. Jadi ada beberapa produk HIPMI unggulan Ya. akan kita rekomendasi terhadap di pemerintah daerah. Nah nanti setelah produk kita masuk ke dalam e-katalog lokal Aceh, Ya. nah untuk pembelian dari dinas-dinas, nah itu Urusan lobby-lobby lagi HIPMI ya. ya. Itu urusan HIPMI. Karena kalau Oke. pengurus-pengurus HIPMI, pengusaha-pengusaha HIPMI ini nggak disupport, ya bagaimana kami mensupport, memberikan motivasi kepada masyarakat lain. Ini kalian ngomong aja, kalian aja nggak sukses, mungkin Bener ya. iya. Kalau kita ngomong tapi kita nggak bisa mewujudkan apa yang kita omong itu juga ya susah. Jadi orang akan menilai dia ngomong aja, realisasinya nol. Tapi alhamdulillah selama ini karya-karya dari HIPMI dan juga realisasi yang sudah Alhamdulillah. dilaksanakan Jadi hal-hal sudah sederhana sangat bagus. tapi berdampak luas terhadap Benar. perekonomian Aceh. Ya, benar. Oke, mungkin ini karena waktu kita yang terbatas, kita beralih ke kesimpulan saja nih ya, terkait dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya juga di Aceh. Mungkin boleh dimulai dari Bang Daudi terlebih dahulu, Bang, terkait dengan kesimpulan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin bisa diajak nih para masyarakat untuk berkontribusi lebih banyak dalam hal pariwisata maupun ekonomi kreatif. Silakan, Bang. Ya, mungkin kalau statement atau closing statement dari saya menggabungkan antara ekonomi kreatif dan pariwisata. Saya terinspirasi dengan sebuah kata dari karyanya Honda ya. Dia mengatakan think globally, act locally. Oh, Jadi ini berbicara dengan tourism yang pastinya cross lintas budaya, cross lintas berbeda tentang budaya, berbeda tentang agama, berbeda tentang segala hal, di mana mereka datang ke tempat kita. Kita harus menerima dan harus berpikir bagaimana cara mereka berpikir. Jadi harus globali. Tapi kita harus tetap dengan act locally, tanpa membuang jas kita, membuang seragam kita, pakaian kita. Karena mereka datang kemari itu bukan mencari tentang budaya mereka datang kemari mencari tentang budaya kita. ya. Ya. Jadi think globally, act locally itu harus bisa kita terapkan dan kita harus siap. Jika itu bisa kita terapkan, kita akan siap dengan pariwisata. Dan terutama untuk anak-anak muda, saya tertarik dengan kalimat ini. When you change yourself, the whole world will change with you. Wow. Jadi di saat kita ingin merubah kita menjadi Ya. lebih besar, menjadi lebih baik, maka seluruh sisi di sekitar kita itu akan mendukung perubahan untuk terjadi sebagai kita. Jadi jangan takut untuk menjadi lebih baik, jangan takut untuk menjadi berbeda, jangan takut untuk menjadi sesuatu yang mungkin tidak dominan, selama itu baik dan tidak menzalimi orang lain, ayo lakukan. Karena seluruh alam semesta ini akan mendukung perubahan positif bagi kita. Jadi act your think globally, act locally, dan yang kedua adalah when you change yourself, the whole world will change with you. Mungkin ini ya kalimat yang paling cocok untuk tema kita hari ini. Luar biasa ya. Think globally, act locally. Luar biasa. Ini juga bisa menjadi tagline yang bagus nih untuk para masyarakat luar di Aceh khususnya juga. Kalau masih takut dalam berwirausaha, jangan takut karena kita bisa think globally, act locally ya, seperti yang disampaikan. Dan juga kalau kita berani untuk berubah tadi Bang, kita juga bisa mendukung para orang-orang yang ada di circle kita di samping-samping ini juga untuk bisa mendukung perubahan tersebut. Baik, mungkin untuk Bang Aidil kira-kira closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat apa nih Bang? Ya, karena tadi Bang Dodi udah luar biasa ya dengan bahasa Inggris. Ya, dari saya sendiri Agaminong, kita tentunya mengajak teman-teman Agaminong
seluruh pemuda-pemudi usia produktif, anak-anak muda di Aceh, untuk yuk sama-sama kita positifkan Aceh, share hal-hal positif, share hal-hal menarik aja yang ada di Aceh. Jika ada mungkin hal-hal yang negatif, tolong itu di-hide, disembunyikan, jangan disebarluaskan, karena yang negatif sangat cepat untuk beredar. Jadi sekarang Aceh bukan hanya di tangan pemerintah, bukan hanya di tangan dinas-dinas, bukan hanya di tangan orang-orang tua, namun Aceh adalah pada diri kita masing-masing. Kita anak Aceh, jadi sikap kita adalah akan merepresentasikan Aceh seperti apa. Jadi perbaiki sikap, jaga attitude, sebarluaskan hal positif yang ada di Aceh, sehingga tentunya Aceh akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Wow, luar biasa. Jangan berpikir hal-hal yang negatif dan jangan sebarkan hal yang negatif juga. Mari kita branding Aceh dengan hal-hal yang positif saja. Luar biasa. Mungkin terakhir dari Bang Rida sendiri, apa nih closing statement yang ingin disampaikan, Bang? Untuk seluruh masyarakat Aceh, khususnya pemuda-pemudi, terus berbuat baik. Meskipun orang nggak baik ke kita, tapi kita tetap terus berbuat baik dan tetap gali potensi diri yang kita miliki. Karena cuman kita yang tahu apa yang bisa kita lakukan, dan orang cuman bisa menilai. Tetapi kesuksesan yang akan kita raih nanti pasti akan membuat orang tua bangga pada kita semua. Jadi hal-hal yang baik ini harus tetap dipertahankan meskipun orang nggak baik sama kita, dan harus jadi pengusaha. Oke. Karena kalau dibandingkan dengan yang lain, potensi yang paling memungkinkan untuk menjadi sukses itu menjadi pengusaha. Kalau kita berharap untuk menjadi PNS, pegawai kementerian, berapa persen lah penerimaannya sekarang. Tapi kalau jadi pengusaha, Indonesia masih kurang nih pengusahanya. Jadi potensi yang paling besar untuk menjadi sukses sekarang jadi pengusaha. Orang-orang di luar sana mungkin belum tahu ya, ternyata yang paling banyak keuntungannya itu adalah seorang pengusaha gitu Bang ya. Jadi bagi masyarakat luar di Aceh sendiri dan juga di Indonesia juga secara umum, ini kita sudah mendapatkan banyak sekali edukasi, banyak sekali pengetahuan dari para narasumber hebat kita pada hari ini, dari Duta Wisata, kemudian dari Menyekpred dan dari HIPMI. Semoga apapun yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Satu hal yang jangan dilupakan adalah jangan takut untuk memulai sesuatu, tapi kita harus bisa bertahan dengan apapun yang sudah kita mulai. Seperti yang disampaikan oleh Bang Daudi, bahwa yang paling susah adalah mempertahankan ya, establish yang paling susah. Dan bagi masyarakat di luar sana yang ingin memulai usaha, bisa nih berkolaborasi dengan HIPMI ya, bisa menghubungi Bang Rida terkait dengan rekrutmennya dan segala sesuatu yang mungkin nanti diperlukan. Karena ada dana tersendiri juga dari HIPMI untuk bisa mendukung sektor usaha dan pariwisata. Dan juga yang ingin berkolaborasi dengan Duta Wisata juga bisa nih menghubungi Bang Aidil, karena juga memiliki banyak sekali change ya untuk bisa mendongkrak pariwisata yang ada di Aceh. Baik, akhirnya sesi 1 kita selesai sampai di sini. Sampai berjumpa di sesi 2 setelah break yang satu ini. Saya Syaimah Atika selaku host atau moderator mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik obrolan yang baru saja kita saksikan, tentunya bicara terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Keduanya juga punya keterkaitan yang cukup erat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang pariwisata itu sendiri, yuk sama-sama kita saksikan High School Project. Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpindah. Sampai nanti
sudah terjatuh, aku sudah benar-benar dulu. Yang aku lihat terang, yang kulihat masa depan hanya dalam dekapan. Aku merasa sedang pulang, sampai nanti, sampai kita bertemu kembali, sampai nanti cahayamu menuntutku lagi. Jangan sudah terjatuh, aku sudah benar-benar dulu. Kapan ku telah bersauh, aku tak ingin jauh. Mula aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali, sampai nanti cahayamu menuntutku lagi. Jika sudah terjatuh, aku sudah benar-benar dulu. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti rumah. Saat-saat berkesan, saat ku dikenalkan dengan setangkai mawar yang sedang mekar, bagaikan ku terjebak. Hatiku pun meledak. Yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni menari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Bagaikan ku terjebak, hatiku pun meledak. Yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni mentari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi
Yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Tanda-tandanya. Wise men say only fool runs in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a good sin if I can help falling in love with you? Like a river flow surely to the sea, darling, so we got something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flow surely to the sea, darling, so it got something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Karena kita tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak
sekolah satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja dengan rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar hidupku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti.
seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan